Apakah Anda tahu bahwa Jawa pernah memiliki predator puncak yang gagah, yaitu harimau Jawa? Sayangnya, kini harimau itu hanya tinggal nama. Sejak tahun 1980-an, satwa megah ini resmi dinyatakan punah. Namun, kepunahan bukan hanya berarti hilangnya satu jenis hewan. Kepunahan harimau Jawa membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Harimau adalah predator puncak. Artinya, ia menjaga keseimbangan populasi satwa mangsanya seperti rusa, babi hutan, dan kijang. Ketika harimau punah, tidak ada lagi pengendali alami. Populasi satwa herbivora meningkat pesat. Awalnya mungkin terlihat wajar, tetapi seiring waktu, jumlah yang terlalu banyak membuat padang rumput, semak, bahkan tegakan hutan terkikis habis oleh pakan mereka. Apa dampaknya? Tanah yang tadinya tertutup vegetasi menjadi gundul, air hujan mudah meluncur deras tanpa terserap. Terjadilah erosi, banjir, dan rusaknya kualitas tanah. Inilah efek domino dari hilangnya satu predator saja. Lalu bagaimana dengan manusia? Rusa atau babi hutan yang populasinya berlebih sering masuk ke ladang, merusak padi, jagung, atau tanaman hortikultura. Konflik satwa dan manusia pun meningkat. Petani merugi, sementara hutan semakin kehilangan daya dukungnya. Banyak yang berpikir, kalau begitu manusia bisa menggantikan peran harimau dengan berburu. Sayangnya, berburu manusia tidak pernah bisa selektif seperti alam. Harimau memilih mangsa tertentu, biasanya satwa yang lemah atau sakit, sehingga justru menjaga populasi tetap sehat. Manusia, sebaliknya, sering memilih yang besar, gemuk, dan sehat. Inilah perbedaan besar yang membuat manusia tidak bisa menggantikan fungsi predator alami. Kepunahan harimau Jawa memberi kita pelajaran berharga, bahwa satu spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika satu hilang, maka seluruh sistem terguncang. Hari ini, kita mungkin tidak bisa lagi mengembalikan harimau Jawa. Tetapi kita bisa menjaga agar kisah tragis ini tidak terulang pada satwa lainnya seperti badak Jawa, orangutan, atau gajah Sumatera. Melestarikan satwa bukan hanya soal hewan itu sendiri. Ini soal menjaga hutan, tanah, air, dan akhirnya kehidupan manusia. Karena ketika satu bagian alam hilang, kita pun ikut kehilangan. Bayangkan, jika harimau Jawa masih ada hari ini, mungkin hutan-hutan Jawa akan lebih seimbang, ladang-ladang petani lebih aman dari serbuan satwa liar, dan generasi muda bisa melihat sendiri keagungan predator ini tanpa harus membuka buku sejarah. Sayangnya, kesempatan itu hilang selamanya. Dan inilah pengingat keras bagi kita semua, bahwa melestarikan satwa bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Bukan hanya demi satwa itu sendiri, tetapi demi kita, manusia, yang menggantungkan hidup pada keseimbangan alam. Kita harus belajar dari kepunahan harimau Jawa agar harimau Sumatera tidak menyusul, agar badak Jawa tetap bertahan, dan agar anak cucu kita masih bisa mengenal hutan yang hidup, bukan sekadar cerita. Melindungi satwa artinya melindungi diri kita sendiri. Sebab, ketika alam runtuh, manusia pun akan ikut tumbang.